Yeremia 24 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Sekali lagi saudaraku, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari, bahwa kita telah mengecewakan Tuhan, kita telah mendukakan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita yang bertolak belakang dengan firman-Nya, yang bertolak belakang dengan kehendak-Nya, yang menolak pimpinan Tuhan, yang menolak panggilan Tuhan. Akibat dari ini, maka ada konsekuensi. Karena apa yang saya sebut tadi itu adalah dosa. Segala sesuatu yang melawan kehendak Allah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, segala sesuatu yang merupakan penolakan terhadap pimpinan Tuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan, itu adalah dosa. Dan dosa memiliki konsekuensi atau akibat, yaitu penderitaan, kegagalan, hal-hal yang tidak baik akan datang kepada orang yang melakukannya, seperti yang terjadi kepada manusia pertama, Adam. Ketika dia berdosa, maka terjadi hal-hal yang buruk, terjadi kutukan, terjadi penderitaan. Dia diusir dari Taman Eden, dan kutukannya bersusah payah mencari nafkah. Begitu pula dengan perempuan, bersusah payah untuk mengandung, bersalin. Begitu pula dengan si ular. Ada akibat, ada konsekuensi dari dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika orang-orang menyadari, ketika orang-orang menyesali dosanya, mengetahui bahwa apa yang dialaminya memang akibat dari kesalahannya, dia menerima konsekuensi itu. Dia menyesal seperti yang terjadi kepada orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Dia menyesali, dia menyadari dosa-dosanya, menyadari kejahatannya. Dia mengatakan, kita layak di sini, katanya kepada yang satu lagi yang sebelah kiri Yesus. Kita layak tergantung di salib ini karena kejahatan kita. Dia menyadari dia banyak salah, banyak pelanggaran. Dia menyadari dia pembuat kejahatan. Dan apa yang terjadi ketika dia menyadari kesalahannya dan dia percaya kepada Yesus dengan mengatakan, tetapi Yesus ini, dia tidak berdosa, dia tidak salah, tetapi dikorbankan. Dia tahu sekalipun dia penjahat, dia
mengikuti perkembangan yang terjadi ketika itu, bahwa Yesus ini orang hebat, orang baik, orang benar. Dan dia percaya Yesus ini Mesias yang diutus oleh Allah. Dan ketika mereka bertemu di Bukit Golgota, sama-sama disalibkan, dia percaya dan mengakui Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Dia percaya kepada Yesus. Dia menyesali dosanya, menyadari, menerima bahwa dia disalib itu karena kesalahan, karena dosa-dosa, karena kejahatannya. Dan setelah dia menyadari kesalahannya itu, dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus. Keadaan hatinya itu suatu keadaan yang bertobat, penyesalan, dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mengingat dia ketika Tuhan datang sebagai Raja. Itu permohonan belas kasihan untuk penyelamatan jiwanya. Kembali ke ayat ini, firman Tuhan berkata, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Ketika kita menyadari kesalahan kita, pelanggaran kita, kita menyesal, kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, maka Tuhan mengatakan bahwa mereka akan diberi hati untuk mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Tuhan berdaulat, sang penguasa alam semesta. Ketika manusia itu bertobat datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi hati yang baru untuk mengenal Dia dengan benar. Sebab sangat penting kita mengenal Tuhan supaya jalan-jalan kita benar. Ketika kita mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, kita takut melanggar firman, kita takut akan Dia, takut berbuat kejahatan. Karena kita tahu apa kehendaknya, kita tahu firman-Nya. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita juga akan takut melanggar firman-Nya, takut membuat Dia marah. Dan akibat dari takut akan Tuhan itu adalah hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan. Kitab Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita akan dibawa untuk semakin mengenal Tuhan, dan bertambah-tambahlah hikmat kita, bertambah-tambahlah pengertian, bertambah-tambahlah kebijaksanaan kita. Dan Tuhan mengatakan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Ya, ketika kita menyesal, memohon pengampunan Tuhan, dan Tuhan datang memulihkan, memberi hati untuk mengenal Dia, berjalan bersama dengan Dia. Dan Tuhan berkata bahwa mereka akan menjadi umatku. Tuhan menerima mereka dan tidak malu, tidak ragu-ragu mengatakan mereka umatku. Tuhan mengakui kita. Jangan sampai Tuhan tidak mengakui kita. Siapa engkau? Aku tidak mengenalmu. Kalau Tuhan sudah mengakui kita, puji Tuhan, berarti Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan berkenan kepada kita. Sebab apa? Mereka bertobat dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Sangat penting saudara kita bertobat setiap hari. Apa yang merupakan kesalahan, kelemahan, pelanggaran kita, kita berjuang untuk menanggalkannya, meninggalkannya. Kita bertobat setiap hari, kita koreksi diri setiap hari, dan menyelaraskan hidup kita dengan firman Allah, dengan kehendak Allah, hidup seturut dengan kehendaknya. Itulah cara yang terbaik kita mengikut Tuhan. Hidup seturut dengan kehendaknya, hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.